Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yulistia Anggraini, mahasiswa KKN Mandiri UNY 2020, akan memberikan materi dan informasi terkait bagaimana mengembangkan ide usaha online pada masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana kondisi Indonesia dan pandemi COVID-19. Untuk kemudian memahami urgensi berwirausaha online pada masa pandemi dan bagaimana mengembangkan ide usaha tersebut. Kondisi Indonesia dan pandemi COVID-19. COVID-19 secara resmi oleh WHO dideklarasikan sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. COVID-19 pertama kali terkonfirmasi masuk di Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Sejak terkonfirmasi sampai dengan bulan Oktober 2020, COVID-19 menyebar dan menginfeksi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, dan kasusnya meningkat setiap harinya. Dari kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa dampak yang dialami oleh Indonesia pada masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan seperti work from home, social and physical distancing, serta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian, sektor perekonomian mengalami kerugian, dan berdasarkan data dalam BPS, angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 adalah sebesar 2,97%, atau mengalami penurunan sekitar 2% dari kuartal 4 tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya PHK massal dan meningkatnya angka pengangguran serta kemiskinan di Indonesia. Perkiraan TPT atau tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 adalah 8,1% sampai dengan 9,2%, atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana TPT tahun 2019 adalah 5,28%. Dari kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan dan krisis perekonomian yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, bahkan Indonesia, menyebabkan tingginya angka pengangguran. Hal ini kemudian perlu disikapi dengan mengembangkan potensi masing-masing masyarakat untuk mengubah masalah menjadi sebuah kesempatan melalui pengembangan ide usaha atau berwirausaha secara online. Mengapa berwirausaha online? Ada beberapa kelebihan dari berwirausaha online. Yang pertama, modal relatif kecil. Hal ini karena tidak perlu menyewa toko, membayar karyawan, atau harus membeli produk secara fisik, seperti bisnis offline yang harus ready stock. Kemudian, teknologi internet yang semakin canggih. Teknologi yang semakin canggih dapat membantu dalam menjalankan bisnis online, di mana bisa menggunakan sosial media, marketplace online, dan platform lainnya untuk memasarkan produk dan jasa Anda. Yang ketiga, minim resiko. Dalam hal ini, bisnis online memiliki beberapa model, seperti memproduksi sendiri produknya atau mengambil dari supplier. Yang keempat, potensi beruntung besar. Modal yang lumayan sedikit pada bisnis online dengan tidak perlu menyewa toko, bayar karyawan, dan bayar biaya operasional serta pemasaran yang dilakukan melalui internet dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet. Semua transaksi jual beli dibantu oleh supplier sehingga memungkinkan bisnis online akan memiliki untungnya lebih besar. Selanjutnya, yang kelima, tidak ada akses batasan waktu. Dalam berbisnis online, waktu yang dapat digunakan lebih fleksibel dibandingkan dengan berbisnis offline. Terakhir, informasi mudah disampaikan dan menjangkau pembeli secara lebih luas. Dengan berbisnis online, Anda bisa menyampaikan informasi terbaru tentang produk Anda hanya dalam beberapa menit saja dan menyebarkannya melalui sosial media, email, website atau blog, dan sebagainya. Bagaimana cara mengembangkan usaha di tengah pandemi? Ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan usaha di tengah pandemi. Yang pertama adalah mulai usaha dari hobi atau passion. Yang kedua, menentukan target pembeli dengan tepat. Yang ketiga,
Manfaatkan teknologi digital dan sosial media yang dimiliki. Yang keempat, bergabung dengan beberapa grup atau komunitas sesama pelaku usaha. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membuat website resmi dan email marketing. Selanjutnya, metode berwirausaha atau berjualan online. Dalam hal ini, terdapat 3 metode berwirausaha yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pre-order atau sistem PO. Merupakan metode penjualan online di mana pembeli memesan barang yang stoknya belum ada atau belum dikirim dari supplier. Metode ini sesuai jika penjual memiliki modal yang terbatas dan penjual bisa menawarkan barang sampai mencapai target pembelian yang diharapkan. Yang kedua, dropshipper. Merupakan metode penjualan online di mana seorang dropshipper bertugas sebagai perantara atau penghubung antara supplier dengan konsumen. Menjadi dropshipper tidak terikat harga supplier dan potongan harga. Dropshipper bisa menaikkan harga jual produk untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, reseller. Merupakan metode penjualan online di mana seorang reseller menjual barang dari pihak lain atau membeli barang tertentu dari produsen tertentu dan menjual kembali kepada orang lain. Dengan menjadi reseller, memungkinkan untuk mengelola stok dan persediaan, serta harga jual bisa disesuaikan dengan harga pasar. Setelah mengetahui dan memahami metode apa saja yang dapat dilakukan dalam berwirausaha atau berjualan online, selanjutnya, guna menarik minat konsumen terhadap produk, strategi berjualan online pada masa pandemi apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama, beri diskon pada konsumen yang membeli produk. Pemberian diskon dapat digunakan untuk membantu mengurangi kerugian akibat barang yang di stok cukup banyak. Yang kedua, strategi giveaway. Strategi ini dapat membantu mengenalkan usaha dan menarik konsumen membeli produk di beberapa marketplace Anda. Yang ketiga, memberikan bonus pada setiap pembelian produk dalam jumlah tertentu. Memberikan bonus pada setiap penjualan untuk jumlah tertentu dapat memberikan kesan dan menarik konsumen untuk menjadi pembeli tetap pada usaha Anda. Selanjutnya, yang keempat, perhatikan kualitas produk yang dijual. Memperhatikan kualitas produk merupakan kewajiban penjual agar pembeli tidak merasa kecewa telah membeli produk dari usahanya. Yang kelima, memposting hal-hal yang bermanfaat pada akun sosial media usaha Anda. Memposting hal-hal yang bermanfaat pada akun media sosial usaha Anda akan membantu dalam menarik calon konsumen, di mana konsumen yang merasa tertarik terhadap postingan-postingan tersebut akan menanti dan melihat kembali akun usaha Anda. Yang keenam atau yang terakhir adalah memprioritaskan menjual barang yang sedang atau sangat dibutuhkan masyarakat. Menjual barang yang dibutuhkan masyarakat sangat membantu menarik calon konsumen untuk membeli produk usaha Anda. Salah satu contoh adalah menjual masker pada masa pandemi. Selanjutnya, setelah pemaparan sebelumnya, dalam hal ini diberikan contoh penggunaan marketplace online untuk berjualan, yaitu dengan aplikasi Shopee. Dari kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa dampak yang dialami oleh Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Di mana pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan seperti work from home, social and physical distancing, serta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.